Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang fluktuasi ekonomi jangka pendek. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Maulana Amirul Adha selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Renata Rachel dan rekan saya. Saya Mila Esther Paulina. Ya, baik. Jadi kita akan masuk ke dalam materi. Kepada Gaby, dipersilakan. Baik, kita akan menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi jangka pendek. Nah, fluktuasi ekonomi jangka pendek ini merujuk pada perubahan dalam kondisi ekonomi yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat, biasanya dalam periode beberapa bulan atau juga beberapa tahun. Fluktuasi ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sementara, seperti perubahan permintaan agregat, kebijakan moneter atau fiskal, harga bahan baku global, dan kejadian-kejadian tak terduga, misalnya bencana alam atau krisis keuangan. Nah, dalam jangka pendek ini, ekonomi dapat mengalami siklus yang lebih tajam, seperti resesi atau periode pertumbuhan yang cepat. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek adalah model siklus bisnis, yang menggambarkan fluktuasi dalam output, pengangguran, dan inflasi berdasarkan perubahan dalam permintaan dan penawaran agregat. Tolong di next. Nah, tentang permintaan dan penawaran agregat itu atau yang biasa disebut juga agregat demand dan agregat supply adalah dua konsep penting dalam ekonomi makro yang menggambarkan keseimbangan antara total permintaan dan total penawaran dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kedua konsep ini memainkan peran utama dalam menganalisis fluktuasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi. Nah, yang pertama itu ada permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan untuk barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Nah, permintaan agregat ini terdiri dari permintaan untuk konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, ekspor yang dikurangi impor. Nah, permintaan agregat umumnya memiliki hubungan terbalik dengan tingkat harga. Artinya, ketika tingkat harga meningkat, permintaan agregat cenderung menurun. Dan sebaliknya, hal ini dikenal sebagai hukum permintaan agregat yang terjadi karena tiga efek utama, yaitu efek kekayaan, efek suku bunga, dan juga efek kurs atau nilai tukar. Nah, untuk permintaan agregat ini mempunyai rumus sederhana, yaitu AD sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. I itu termasuk investasi oleh perusahaan dan pemerintah. G itu pengeluaran pemerintah. X dikurangi M termasuk ekspor neto, yaitu ekspor yang dikurangi impor. Sedangkan C untuk konsumsi rumah tangga. Nah, misalkan ya kita memiliki data berikut untuk perekonomian dalam 1 tahun. Konsumsi rumah tangga berupa 2 juta, investasinya 5 juta, pengeluaran pemerintah 1 juta, dan ekspor netonya itu 300 ribu. Nah, dengan data tersebut, kita dapat menghitung permintaan agregat sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus tadi, kita bisa langsung menjumlahkan semuanya, lalu dengan hasil total yaitu 3.800.000. Jadi permintaan agregat dalam perekonomian ini adalah 3.800.000. Tolong di next. Itu ada penawaran agregat. Penawaran agregat itu adalah total jumlah dari barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, penawaran agregat ini terdiri dari produksi oleh semua sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan jasa. Nah, penawaran agregat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kapasitas produksi, tenaga kerja, teknologi, dan tingkat harga input. Dalam jangka pendek, penawaran agregat sering digambarkan sebagai kurva yang meningkat, positively shifted, yang menunjukkan bahwa ketika harga barang dan jasa meningkat, produsen cenderung akan memproduksi lebih banyak karena mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Namun, dalam jangka panjang, penawaran agregat cenderung vertikal pada tingkat output potensial yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah tenaga kerja, teknologi, dan modal yang tersedia dalam perekonomian. Dalam jangka panjang, perubahan harga tidak mempengaruhi output atau tingkat pengangguran secara signifikan. Tolong di next.
Nah, selanjutnya itu akan membahas kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter ini adalah dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mempengaruhi fluktuasi ekonomi. Nah, kedua kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama itu tentang kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan ini biasanya diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau lembaga terkait yang berfokus pada dua hal utama, yaitu pengeluaran pemerintah dan juga pajak. Lalu selanjutnya ada kebijakan moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga di suatu negara. Kebijakan ini dikelola oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia atau disingkat BI atau Federal Reserve di Amerika Serikat. Tindakan utama dalam kebijakan moneter adalah satu, suku bunga, dan juga dua, jumlah uang yang beredar. Tolong di next. Nah, selanjutnya ada pendapatan nasional dan PDB. Dalam jangka pendek yang biasanya terjadi dalam siklus ekonomi yang dikenal dengan istilah siklus bisnis atau business cycle. Nah, siklus bisnis ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu ekspansi, puncak, resesi, dan pemulihan. Nah, fluktuasi dalam PDB dapat menggambarkan bagaimana suatu ekonomi berkembang atau mengalami kontraksi dalam waktu singkat. Nah, yang pertama itu ada pendapatan nasional, yaitu mengacu pada total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan juga tanah, yang dimiliki oleh warga negara suatu negara, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendapatan nasional lebih fokus pada pendapatan yang diterima oleh warga negara. Lalu ada PDB, yaitu Produk Domestik Bruto, yang mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode waktu yang tertentu, biasanya setahun atau kuartal. Nah, PDB ini mengukur output ekonomi dan biasanya digunakan untuk melihat sejauh mana ekonomi suatu negara berkembang. Nah, siklus bisnis yang dijelaskan tadi yang ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada ekspansi dan peningkatan PDB, yang pada tahap ini perekonomian berkembang dan PDB biasanya meningkat. Nah, dalam fase ini terjadi peningkatan dalam aktivitas ekonomi seperti pertama itu peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, lalu ada investasi yang lebih besar oleh sektor swasta, dan juga peningkatan ekspor jika permintaan global meningkat. Lalu yang kedua itu ada puncak. Nah, pada titik puncak, perekonomian berada pada tingkat output tertinggi dan PDB mencapai angka maksimumnya. Dalam tahap ini, ekonomi mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan karena permintaan tinggi yang menyebabkan peningkatan harga, yaitu inflasi, atau kelebihan kapasitas pada beberapa sektor yang menyebabkan hambatan dalam produksi. Yang ketiga itu ada resesi atau penurunan PDB. Nah, pada tahap ini, perekonomian mulai melambat dan PDB mengalami kontraksi. Penurunan PDB dalam jangka pendek seringkali terjadi karena berbagai faktor, seperti penurunan konsumsi dan investasi akibat ketidakpastian ekonomi, lalu juga ada kebijakan moneter yang ketat, seperti peningkatan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, dan juga ada penurunan permintaan eksternal atau penurunan ekspor akibat kondisi global yang kurang menguntungkan. Lalu yang terakhir itu ada pemulihan atau recovery. Nah, setelah resesi, perekonomian mulai pulih dalam tahap pemulihan. PDB mulai meningkatkan lagi karena penurunan suku bunga atau kebijakan fiskal yang mendukung konsumsi dan investasi. Lalu ada peningkatan kepercayaan pelaku ekonomi yang mendorong aktivitas konsumsi dan investasi, dan juga ada pemulihan di sektor ekspor karena meningkatnya permintaan global. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rachel. Silakan. Ya, baik. Di sini ada inflasi. Inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang yang sifatnya umum, terus-menerus dalam jangka waktu lama dan berakibat pada penurunan nilai mata uang suatu negara. Nah, jenis-jenis inflasi ini ada tiga, yaitu bisa dilihat dari berdasarkan tingkat keparahan, yaitu ada inflasi ringan yang kurang dari 10% per tahunnya, lalu inflasi sedang yang 10-30% per tahunnya, lalu inflasi berat dari 30-100% per tahunnya, lalu hiperinflasi lebih dari 100% per tahunnya. Lalu kalau berdasarkan asal timbulnya inflasi, yang pertama adalah berasal dari dalam negeri dan berasal dari luar negeri. Lalu berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga itu ada 3, inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi tak terkendali.
Lalu di sini ada dampak-dampak inflasi, yaitu daya beli masyarakat menurun, lalu kemiskinan yang meningkat, dan ketiga stabilitasnya ekonomi terganggu. Terus deflasi. Deflasi adalah suatu gejala dan kondisi saat harga barang secara umum mengalami penurunan yang berlangsungnya lama dan menyebabkan nilai uang meningkat. Deflasi itu terjadi karena kurangnya permintaan barang dan jasa, berkurangnya jumlah uang yang beredar, peningkatan produktivitas, serta adanya kebijakan moneter yang ketat seperti kenaikan suku bunga oleh bank sentral. Lalu di sini ada jenis-jenis deflasi, yaitu ada deflasi strategis dan deflasi sirkulasi. Nah, lalu di sini ada dampak deflasi, yaitu yang pertama permintaan masyarakat menurun. Yang akibatnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi itu pun ikut menurun. Lalu tingkat investasi menurun, jadi pengusaha atau investor akan memperkirakan bahwa harga akan terus menurun, sehingga keuntungan dari investasi baru akan menjadi lebih rendah. Lalu yang ketiga, jumlah pengangguran meningkat karena perusahaan mengurangi produksi dan menunda investasi, yang dampaknya itu terjadi penurunan upah dan pemutusan hubungan kerja. Lalu yang keempat, risiko resesi ekonomi meningkat. Nah, lalu di sini ada pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, jenis pengangguran ini kalau berdasarkan sumber dan penyebabnya itu ada 4, yaitu pengangguran normal atau friksional, lalu pengangguran siklikal, lalu pengangguran struktural, dan yang terakhir ada pengangguran teknologi. Kalau dari cirinya dapat dibedakan menjadi 4 juga, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Nah, di sini ada penyebab dan dampaknya. Pengangguran itu umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Nah, tingginya angka pengangguran ini berdampak buruk bagi perekonomian seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Lalu, selain itu ada menurunnya tingkat investasi, memacu tindak kriminalitas akibat naiknya angka kemiskinan, lalu terganggunya stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan mengurangi penerimaan negara. Di sini ada kebijakan pengangguran. Di sini tuh ada cara mengatasi pengangguran itu, ada yang cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Lalu segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor yang kekurangan. Lalu mengadakan pelatihan tenaga kerja, lalu segera mendirikan industri padat di wilayah yang mengalami pengangguran. Lalu cara mengatasi pengangguran friksional, yaitu memperluas kesempatan kerja, lalu deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri, lalu menggalakkan pengembangan sektor informal, lalu menggalakkan program transmigrasi, dan yang kelima, membuka proyek-proyek umum oleh pemerintah. Lalu di sini ada cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu memberikan informasi yang cepat jika ada lowongan kerja, lalu melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain, dan yang terakhir di sini ada cara mengatasi pengangguran siklis, yaitu mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang ada, lalu meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu di sini ada siklus ekonomi. Siklus ekonomi atau sering disebut dengan siklus bisnis adalah pola fluktuasi ekonomi yang terjadi di antara periode ekspandi dan kontraksi. Nah, hal ini adalah fenomena alam yang terjadi karena berbagai faktor ekonomi seperti GDP, tingkat pengangguran, dan tingkat konsumsi suatu barang atau jasa. Lalu di sini ada tahapan ekonomi, yaitu ada ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Nah, di sini pengukuran siklus ekonomi yang pertama ada waktu siklus ekonomi. Kalau menurut National Bureau of Economic Research atau NBER, sejak tahun 1990-an, ekonomi di Amerika Serikat rata-rata berlangsung sekitar 5,5 tahun. Namun, panjang siklus ekonomi ini sangat bervariasi dari hanya 18 bulan hingga lebih dari 1 dekade.
Periode tersebut menunjukkan bahwa siklus ekonomi tidak seperti fenomena alam yang teratur. Siklus ekonomi ini lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan keuangan. Lalu yang kedua, ada tingkat keparahan. Keparahan siklus ekonomi dapat diukur melalui dampaknya pada ekonomi real seperti PDB, tingkat pengangguran, dan konsumsi. Lalu, di sini ada teori ekonomi tentang siklus ekonomi. Dalam pertama itu ada teori monetarisme yang menyarankan bahwa stabilitas ekonomi dapat dicapai dengan pengendalian tingkat pertumbuhan pasokan uang. Lalu yang kedua ada pendekatan Keynesian berpendapat bahwa perubahan dalam permintaan agregat dipicu oleh ketidakstabilan dan volatilitas dalam permintaan investasi bertanggung jawab atas siklus ekonomi. Nah, kurangnya pengeluaran berarti permintaan yang lebih rendah yang mendorong bisnis untuk mem-PHK pekerja. Pengangguran berarti pengeluaran konsumen yang lebih rendah dan seluruh ekonomi memburuk. Tanpa solusi yang jelas selain intervensi pemerintah dan stimulus ekonomi. Di sini ada ekspektasi dan kepercayaan konsumen. Ekspektasi konsumen merujuk pada harapan atau prediksi yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu produk atau layanan sebelum mereka mengalaminya. Nah, faktor pembentuknya itu adalah pengalaman masa lalu, pemasaran, dan komunikasi, rekomendasi, dan dari orang lain. Nah, ekspektasi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen setelah menggunakan produk yang kita jual. Lalu, ada juga kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen adalah keyakinan konsumen terhadap suatu kemampuan dari suatu jasa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau merek dalam memenuhi komitmennya. Nah, elemen yang meliputi kepercayaan konsumen itu ada keandalan, integritas, komunikasi yang terbuka, dan reputasi. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Konsumen yang percaya pada suatu produk dari perusahaan itu cenderung lebih loyal dibanding konsumen yang nggak percaya sama sekali pada suatu produk dari perusahaan tersebut. Nah, lalu apa sih hubungan antara ekspektasi dan kepercayaan konsumen? Ekspektasi dan kepercayaan konsumen saling terkait. Kepercayaan yang tinggi terhadap suatu merek dapat membentuk ekspektasi yang positif terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Sebaliknya, eh, jika suatu perusahaan dapat memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi konsumen, hal ini akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan tersebut. Guncangan ekonomi baik yang bersumber dari eksternal seperti fluktuasi harga minyak dan sumber daya alam lainnya maupun internal seperti perubahan kebijakan pemerintah dan krisis finansial mempengaruhi perekonomian dalam jangka pendek. Nah, guncangan eksternal ini ada dua, fluktuasi harga minyak dan bencana alam. Lalu guncangan internalnya itu ada perubahan kebijakan pemerintah dan krisis finansial. Nah, lalu di sini ada kebijakan nilai tukar. Dasar-dasar nilai tukar adalah nilai tukar mata uang nasional yang dapat dikonversikan ke dalam mata uang asing. Nah, dampak perdagangan internasional itu ada depresi nilai tukar uang mata uang domestik membuat produk lokal lebih murah di pasar internasional sehingga meningkatkan daya saing dan volume ekspor. Sebaliknya, apresiasi mata uang dapat membuat produk domestik lebih mahal di luar negeri dan menurunkan daya saing ekspor. Lalu di sini ada dampak perekonomian domestik, yaitu ada inflasi, yang kedua daya beli masyarakat, yang ketiga investasi, dan keempat neraca perdagangan. Lalu di sini ada penyimpangan equilibrium pasar. Equilibrium adalah ketika harga suatu produk atau jasa telah mencapai tingkat di mana penawaran dan permintaan seimbang, sehingga tidak ada dorongan ke atas atau penurunan harga yang kuat. Lalu di sini ada fluktuasi jangka pendek akibat penyimpangan, yaitu kelebihan permintaan. Ketika permintaan melebihi penawaran pada tingkat harga tertentu, terjadinya kekurangan barang dan jasa. Hal ini biasanya menyebabkan tekanan kenaikan harga hingga equilibrium baru tercapai. Lalu yang kedua, kelebihan penawaran. Ketika penawaran melebihi permintaan, barang dan jasa menumpuk di pasar. Untuk menjual surplus ini, produsen mungkin menurunkan harga yang mengarah pada penyesuaian ke arah equilibrium.
Jadi kesimpulannya adalah pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam masa resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Nah, pemerintah juga dapat mengajak tingkat pajak untuk mempengaruhi pendapatan yang tersedia bagi individu dan perusahaan, dengan tujuan mengendalikan inflasi atau mengurangi defisit anggaran. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Tadi dulu, tadi dulu Pak, bentar Pak, diam dulu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.